Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata pelajaran mengenai tentang pengertian pengelolaan kelas. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas, di situ banyak versi atau banyak pengertian-pengertian. Cuma saya ambil sebagian saja mengenai tentang apa sih pengertian pengelolaan kelas. Di sini saya akan menerangkan salah satunya, pengelolaan kelas merupakan terjemahan dari manajemen, terbawa oleh dasarnya penambahan ke dalam bahasa Inggris. Istilah Inggris tersebut lalu di bahasa Indonesiakan menjadi manajemen. Dan ini menurut Ibu Suharsini Arikunto di dalam bukunya Pengelolaan Kelas dan Siswa, sebuah pendekatan evaluatif. Di situ pada buku Raja Wali 1986. Dan juga sebagian lagi menurut Pinarto Hamiseno yang dikutip oleh Suharsini juga mengatakan pengelolaan adalah substantiva dari mengelola. Sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penelitian. Sementara itu, Suharsini menyebutkan bahwa kelas berarti sekelompok siswa dalam waktu yang sama menerima pengajaran dari guru yang sama. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengendalikan bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain ialah kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan. Pengelolaan kelas ini ada juga menurut Ahmad Rohani. Pengelolaan kelas menurut mereka menuju kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar atau pembinaan, penghentian tingkah laku peserta didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketetapan waktu penyelesaian tugas dan sebagainya. Ini diambilkan dari bukunya Ahmad Rohani yang berjudul Pengelolaan Pengajaran, itu Jakarta Cipta tahun 2004. Terus juga pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Ini juga diambilkan dari Suharsini Arikunto yang berjudul bukunya Pengelolaan Kelas dan Siswa, sebuah pendekatan evaluatif. Itu juga diambilkan dari situ. Makanya banyak versi sekali apa itu pengertian dari pengelolaan kelas. Ada juga pengelolaan kelas merupakan suatu proses seleksi tindakan yang dilakukan guru dalam fungsinya sebagai penanggung jawab kelas dan seleksi penggunaan alat-alat belajar yang tepat sesuai masalah yang ada dan karakteristik sekelas yang dihadapi. Ini juga diambilkan dari bukunya Pupuh Faturrahman dan Sobri Sutiko yang berjudul bukunya Strategi Belajar Mengajar, mewujudkan pembelajaran beraneka melalui panama konsep umum dan konsep Islami. Itu buku dari Bandung, Aditama. Dan juga menurut Sri Esti Waryani Diwandono bahwa pengelolaan kelas adalah suatu rangkaian tingkah laku yang kompleks di mana guru dituntut untuk mengembangkan dan mengatur kondisi kelas yang akan memungkinkan siswa mencapai tujuan yang belajar yang efisien. Makanya sejak awal saya mengatakan sebenarnya pengelolaan kelas itu banyak sekali pengertiannya. Jadi menurut mereka pengelolaan kelas itu banyak versinya. Maka apabila kita mengacu dengan apa pengertian pengelolaan kelas, maka menurut mereka itu banyak sekali. Terus kemudian saya menerangkan tentang indikator pengelolaan kelas yang baik adalah 1. Kondisi belajar yang optimal, kondisi belajar yang nyaman, tenang, sejuk, sehingga
sangat membantu perhatian siswa dalam materi belajar. 2. Menunjukkan sikap tanggap, perilaku positif atau negatif yang muncul di dalam kelas harus dapat disikapi dengan baik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. 3. Menurut perhatian kelompok, dengan memusatkan perhatian secara terus-menerus terhadap siswa dapat mempertahankan konsentrasi siswa disebabkan oleh ketidakpahaman siswa terhadap arah dan sasaran yang dicapai. 4. Memberikan petunjuk dan tujuan yang jelas. Sering terjadi kurangnya konsentrasi siswa disebabkan oleh ketidakpahaman siswa terhadap arah dan sasaran yang akan dicapai. Memberikan teguran dan penguatan. Teguran diberikan untuk mengarahkan tingkah laku siswa. Dan menguat perlu dilakukan untuk memberikan respon positif dengan cara memberikan pujian dan penghargaan. Sehingga sedangkan menurut Suharsimi Antonikom berpendapat bahwa tujuan dengan demikian dapat disimpulkan pengelolaan kelas adalah merupakan kegiatan yang berupaya menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Kemudian dalam pengelolaan kelas ini termasuk pula menertibkan peserta didik yang melakukan berbagai kegiatan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan belajar mengajar atau suatu kegiatan yang mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya pengelolaan kelas maka dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran, meningkatkan prestasi siswa dalam belajar, menerapkan pendekatan belajar yang kreatif, variatif, dan inovatif. Dapat disimpulkan tadi berarti pengelolaan kelas dari keterangan-keterangan yang di atas tadi bisa menarik kesimpulan tadi. Saya ulangi lagi, dari keterangan-keterangan yang di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan kelas merupakan kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Kemudian bisa menertibkan peserta didik melakukan berbagai kegiatan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan belajar mengajar atau suatu kegiatan yang mengganggu jalannya kegiatan belajar. Ini tadi keterangan dari saya mengenai tentang apa pengertian pengelolaan kelas. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman. Dari saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.